kamu? Ya, ada apa Pak? Duduk. Ya. Selama ini kamu kemana aja Gali? Pelajaran saya kamu tidak ada. Ada urusan Pak? Nih, urusan apa nih? Ada apa tuh? Coba lihat nih nilai-nilai kamu di pelajaran saya nol semua nih. Gimana pertanggungjawabannya? Ganti aja Pak. Bisa-bisa kamu tidak akan naik kelas nih. Gara-gara pelajaran saya ini nilainya pada nol. Diganti aja. Diganti apa kamu maunya? Sama ngapalin aja. Terus Bapak mau ngapalin apa dulu? Oke, kalau kamu mau ngapalin, saya kasih tugas hafalin tentang sejarah BPU PKI dengan latar belakangnya sejelas-jelasnya. Besok saya tes pagi. Siapa? Sudah, sekarang kamu ngapalin aja. Besok dites ya. Ya Pak. Kenapa kamu sini lagi? Biasa ada urusan sebentar sama guru-guru. Hari kamu kenapa baru pulang? Ditanya-tanya sama Pak Andri. Oh, lah ditanya apa? Tugas soalnya banyak yang bohong sih. Emang tugas apa? Suruh ngapalin BPU PKI. Tapi kamu udah tahu. Belum sih. Apa sih BPU PKI itu? Jadi aku jelasin sambil itu aja kita. Kamu mau pulang kan ya? Ya, di mana aja? Sini lah. Jadi kamu nanyain tadi teh latar belakang BPU PKI ya? Jadi BPU PKI itu adalah latar belakangnya itu berawal dari Jepang yang kalah Perang Dunia Kedua. Tadinya teh Jepang terpaksa mundur dari sekutu pada tahun 1944 lalu menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Lalu kalau BPU PKI dibangun itu pada tanggal 1 Maret 1944. Nah, isinya itu ada Soekarno, lalu anggota-anggota lainnya yang memang berperan penting dalam BPU PKI. BPU PKI sempat dibubarkan sama Jepang tuh pada tanggal 6 Agustus antara 6-7 Agustus 1945 karena memang dianggap terlalu cepat merdeka. Nah, setelah itu BPU PKI berdiri dengan mandiri, jadi tanpa campur tangan dari Jepang. Jadi begitu Gali. Oh, baru tahu. Nah, kamu kan tinggal itu ya lagi ngapalin tuh. Kamu inget-inget aja apa yang saya ucapkan. Selain itu juga ya, BPU PKI itu pernah pas dibubarin itu berganti nama jadi PPKI. Nah, setelah PPKI itu pada tanggal 29 Agustus 1945 PPKI itu bubar dan digantikan oleh KNIP KNIP. Jadi seperti itu Gali. Oh, thanks ya. Oke, siap Li. Yuk, lu mau? Ya, gua cabut aja lagi ke sekolah. Oke. Sip. Yoi. Li, dari mana aku baru pulang? Oh, ini barusan ditanya-tanya sama Pak Andri. Tanya tentang apa tuh kalau boleh tahu? Tugas-tugas yang belum sih. Terus harus ngapalin ini BPU PKI sama latar belakangnya. Terus barusan ada solid di sana jelasin tentang BPU PKI. Emang sama tujuan BPU PKI-nya juga? Enggak sih. Enggak. Oh. Jadi yang aku tahu teh tujuan dari BPU PKI jadi BPU PKI teh tujuannya untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting bagi kemerdekaan, juga termasuk merumuskan dasar negara. Nah, kalau bagi Jepang tujuan mereka itu untuk mengambil simpati bangsa Indonesia dalam melawan sekutu, karena mereka kan emang kayak apa ya namanya kekurangan orang, jadi mereka harus mengambil sekutu dari Indonesia gitu.
Ya, mungkin itu aja sih yang aku tahu. Kalau yang lain udah nggak di ini, udah nggak tahu. Nah, tuh. Ya. Jadi ya mau kemana lagi? Cabut lagi lah. Cabut lagi ya. Yuk. Nanti nih. Ya. Sia. Gali, dari mana, Li? Tadi ditanya-tanya sama Pak Andri. Terus kan itu kan aku kan sekolah-sekolah, terus ada tugas banyak notebook. Terus di hafalan, dikasih tugas hafalan. Terus udah dikasih tahu tadi sama si El sama si Sohib. Terus belum tahu sih sidang-sidangnya. Lalu BPU PKI sama latar belakangnya kamu tahu gak? Ini Tahu waktu sidang 1 T 1945 Mr. Muhammad Yamin menyampaikan tentang prinsip kebangsaan dan kesejahteraan bangsa. Cuma segitu sih yang aku tahu mah, sidang 1 aja. Mau nggak bantu ya? makasih ya tuh. Ya. Duluan. Ya. Yara, pagi. Nanti ada tes sama Pak Andri. Tesnya agak susah sih tentang BPU PKI, tapi belum hafal semuanya. Kalian tahu nggak? Kalau mau tahu mah sidang BPU PKI itu dilaksanain dari tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945, dipimpin oleh Dr. Rajiman Indra. Isinya juga tentang ngebahas hal-hal yang berat dan serius kayak tata negara, kewarganegaraan, undang-undang dasar yang kayak gitu. Terus ada juga panitia-panitianya yang dipimpin sama Soekarno. Ada panitia kecil yang isinya 7 orang sama panitia lain yang isinya 8 orang. Dari sidang itu dapat tentang undang-undang dasar, terus ada ya kayak susunan yang lainnya, tata negara, dan ada piagam Jakarta juga yang dijadiin dasar undang-undang. Oh, kamu tahu gak sih? Nah, setelah sidang kedua selesai, Jepang akhirnya membubarkan BPU PKI. Sebagai gantinya, terbentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yaitu anggotanya ada 21 orang dari berbagai daerah dan golongan. Nah, gua juga ada catatan ini, udah aku catat di HP. Lu mau nggak lihat? Boleh. Bacain dong. Bacain ya? Ya, ntar gua lihat dulu catatannya. Nah, dan yang tadi dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Bahkan Soekarno juga sempat menambahkan 6 anggota baru tanpa sepengetahuan orang Jepang. Nah, lalu ini biar makin mencerminkan perjuangan bangsa sendiri, PPKI inilah yang akan nantinya melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, terus ini akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Oh, jadi gitu. Ya, gue jadi tahu sekarang mah lu kira-kira di mana. Thanks ya. Ya. Hari Pak Ardi di mana? Tadi aku mah lihat ada di atas lagi nyantai dia. Oh ya. Gua duluan ya. Ya, Ya duluan. Ya. Dali, sini dulu kamu. Ya Pak. Bawa kursinya, duduk ke sini. Ya ada apa Pak? Gimana hari ini? Jadi nggak dites? Jadi Pak.
Oke, sebutkan sejarah-sejarah tentang BPU PKI. Jadi BPU PKI teh gini Pak. Pak, tentang sejarah BPU PKI teh. Oke, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Bentar dulu Pak. Apalagi